Ini ada tips buat para desainer, nggak harus dia kuliah S3 desainer, bisa menilai logo. Ini bagi orang maksudnya awam Bang ya. Nah, yang pertama kita kasih solusi. Nega Ruya Branding. Bang Deriansyah, Masya Allah. Ini dari Jogja, bela-belain datang ke sini nih kayaknya. Khusus kasih solusi, Ana bela-belain ke kasih solusi. Masya Allah. Tapi lu juga harus kasih solusi juga dong buat teman-teman yang memang siap. ternyata mereka bergerak di bidang logo designer, ya kan? Bagaimana cara bikin logo yang keren, yang ujung-ujungnya bisa dapetin cuan, bisa banyak klien, pengusaha yang order ke dia juga puas, repeat order. Gitu lu harus tahu dong. Iya gak? Sebelumnya Ana nih, aduh Masya Allah luar biasa nih kasih solusi. Kenapa? Karena isinya anak-anak muda nih. Waduh, iya emang lu tua? Waduh, kita kan seumuran Bang. Wah iya. Gak. Iya. Enggak, lu dulu 25. 25. Umur gue 32 tahun, kita oke lah, lumayan lah. Iya gak ya? Nah, ini kita kupas bareng-bareng ya. Insya Allah. Kan? Sampai akhirnya lu bisa dapetin followers 24.000 yang katanya beli ya? Oh iya beli. Akun hibah itu sebetulnya. Emang iya? Iya. Dari akun apaan sebelumnya? Sebelumnya dihibahin. Dihadiahin. Sebelumnya apaan? Sebelumnya akun-akun info sih. Oh seputar info gitu ya. Oke. Boleh ya. Boleh. Jadi kita bahas dari awalnya dulu deh. Kan lu juga katanya lama di agensi. Iya benar. Nah, mungkin kasih tips juga buat teman-teman, kasih solusi ya teman-temannya, gimana caranya kalau kita masih kerja di agensi yang ujung-ujungnya bisa menjadi pegawai yang baik plus bisa buka agensi sendiri. Oke. Ya. Nah, tahun berapa lo udah mulai di dunia digital konten? Sebenarnya anak kan angkatan 14. Angkatan 14 tuh maksudnya? Angkatan 14 angkatan ini apa? Kuliah. Lulus kuliah di angkatan 12 di Universitas Yogyakarta. Apa UNJ? IST Akprin. Apa? IST Akprin. Apa tuh? Institut Sains dan Teknologi Akademi Perindustrian. Oh, swasta. Swasta. Oke. Nah, dari 2014 Ana lulus, Ana magang tuh karena Ana jurusan informatika, programmer. Nah, Ana magang dulu nih. Jadi front end. Nah, front end akhirnya berjalan setahun, akhirnya Ana ingin terjun ke dunia digital agency nih. Kayaknya kan prospeknya ke depannya nih, wah luar biasa nih kan. Tahu dari mana? Membaca situasi sih Bang. Gue pikir bawa data loh. Oke. Nah di situ kayaknya wah luar biasa nih. Akhirnya dalam setahun itu Ana jadi ditawarin nih. Sebenarnya karena skill Ana 2 mau jadi front end atau jadi desainer. Sebentar, front end itu yang dimaksud apa dulu nih? Sampai persepsi nih. Programmer. Kan ada programmer, ada front end, ada back end, ada full stack developer. Yang dua-duanya ngerangka. Berarti bikin landing page? Lebih ke website sama aplikasi sih. Oke. Nah, landing page juga bisa juga dong? Bisa juga, bisa. Oke. Nah akhirnya ditawarin tuh dua itu, programmer sama desainer. Oke. Karena Ana pingin basicnya dulu karena freelance di 99 Design, 1000.com. Nah 1000 Lancer? Ada 1000.com ada. Oh iya? Iya dulu ada. Oke. Apa sekarang ganti nama? 1000 Lancer setahu gue. Oh iya. Tapi mungkin mereka semua mungkin jauh di bawah kasih solusi. Oh. Enggak, soalnya kasih solusi itu kan aplikasi. Yang memang marketplace khusus konten kreator dan jasa kreatif freelancer. Mungkin mereka iya. Dulu Ana pernah ditelepon CEO-nya 1000 Lancer. Wih, Masya Allah. Iya. Tapi Ana belum ada skill. Lah terus ngapain lu? Belum ada skill desainer. Karena waktu itu Ana ya main-main di 1000, akhirnya mungkin tertarik kan. Oke. Nah, di telepon sama CEO-nya nih. Suruh ngedesain. Oke. Tapi Ana tolak. Wush, gaya banget. Waduh, Masya Allah. Karena Ana belum ada skill ya Bang. Ditolak itu bukan karena memang udah kan ditolak bukan karena memang lu rame job, tapi gara-gara memang lu gak punya skillnya. Belum ada skill. Belum skill Ana belum mantep banget di situ. Oke. Nah, akhirnya ya Ana memutuskan untuk masuk di digital agency. Nah, di situ Ana jadi graphic design. Dan dari masih basic sih Ana di sana. Dan alhamdulillah Ana makasih banget jazakallah khair pada Mas Abes sama Mas Adnan yang sudah menjadi guru Ana tuh. Oh, beliau siapa? Beliau tuh kreatif directornya di agensi itu. Di agensi itu. Apa nama agensinya? Boleh disebut nih? Sebut aja. PT RWE Binda. RWE Binda. Masih ada sekarang agensinya? Alhamdulillah masih ada. Oke. Dan cukup tersohor di Jogja. Oh gitu? Oh iya. Tapi umum atau berbasis syar'i juga? Umum. Oh umum. Oke. Nah, Ana di sana setahun.
Akhirnya anak memutuskan resign sih. Resign. Kenapa resign? Karena anak kan pengen karena belajar, karena ngaji. Nah di situ anak banyak banget kesalahan dalam pelanggaran syariat tuh. Oh berarti lo mau bilang bahwa RWE agensi yang bukan. Langsung disclaimer. Tadi lo bilang katanya banyak pelanggaran syariat di konten-kontennya. Karena anak taunya ngaji kan. Nah di situ memang anak diskusi juga sih sama kreatif direkturnya. Oke, bilang bahwa ini nggak bisa nih kantor lo ada pelanggaran syariat nih. Oh nggak begitu banget bang. Oh nggak gitu. Bubarin dong gitu nggak? Nggak. Nah di situ anak ngaji, ternyata nggak boleh nih. Misalnya dalam visual itu nggak boleh pakai wanita. Oke, ya pokoknya intinya adalah di sini bukan kita mengjudge langsung haram nih pekerjaan di RWE, enggak. Itu urusan lu pada lah. Tapi mungkin di sini Nega mengambil jalan langkah sendiri aja, karena memang menurut ilmu yang dia pelajarin itu adalah pelanggaran syariat. Oke? Clear ya? Gue bantuin tuh. Oh ya, alhamdulillah. Lanjut. Nah dari sana anak ngaji, wah ini bahaya nih kalau diteruskan nih. Soalnya tahu dosanya kan bang. Apa sih perempuan? Iya perempuan, ya salah satunya perempuan itu lah bang. Diapain di desain? Iya. Foto atau animasi? Iya foto. Foto ya, animasi juga ada. Foto dari Google PNG gitu? Iya. Nah kendala dari desainer tuh tantangannya kalau kita shot di website. Nah itu kan kalau nyari wanita kan banyak banget bang. Enggak banyak banget yang terbuka auratnya. Nah itu memang tantangan besar sih dari desainer. Oke. Nah akhirnya Ana memutuskan Ana gabung membuat Ruya inilah, Ruya Branding. Oh langsung dari agensi itu ya? Dari agensi. Nah akhirnya buat Ruya Branding ini sebenarnya awalnya bukan Ruya, tapi Galata. Galata apa lagi? Galata tuh di Turki tuh loh bang. Oh Gelato Gelato mah es krim bang. Oh iya benar. Gelato. Nah kan Ana pengen karena dulu kan belajar dari Muhammad Al-Fatih kan. Nah itu perjuangannya luar biasa, Masya Allah. Nah itu terinspirasi Ana buat Galata. Nah setahun itu masih Ana yang handle. Jadi project-project itu masih Ana handle. Nah akhirnya ini perlu ada tim nih. Nah akhirnya Ana ngajak beberapa temen. Ayolah kita fokuskan. Gara-gara Ana ngajak itu karena dapat project corporate sih. Gede lumayan. Makanya harus buru-buru itu ya. Nah bener, kan ada peluang gak mungkin kita gak ambil kan bang. Oke, itu langsung bro. Ini maksudnya tips juga buat teman-teman ya. Biar teman-teman yang sekarang bergerak di bidang vendor, agency, branding, logo dan lain-lainnya tahu nih berapa lama proses dari lo bikin akun Ruya Branding itu, start postingan sampai lo dapet klien. Oke. Sebenarnya Galata itu kan followersnya dikit. Cuman karena ada akun, ini ada temen yang nawarin akun hibah nih, akhirnya gak dipakai. Jadi anak ya manfaatkan lah. Oke. Nah itu proses dapat klien corporate itu. Dari situlah, karena dulu anak memang punya channel sih bang. Nah anak channel, jadi klien tuh datangnya dari mulut ke mulut. Nah dari situlah datanglah corporate. Akhirnya anak perlu tim nih. Berapa lama? Setahun? Kurang lebih setahun. Oh setahun. Berarti artinya selama setahun lu ngapain? Konten-konten aja? Konten aja. Portofolio? Sama freelance sih. Freelance. Nah. Jadi hasil buat kliennya itu lo jadikan portofolio dan diposting di Ruya Branding. Oke. Tapi ada yang dari Ruya sendiri sih. Nah akhirnya anak ngajak temen, kita jalanin nih, kita buka yang syariah. Alhamdulillah teman anak kan paham juga, sedikit paham. Nah akhirnya kenapa nih kita nggak buat aja nih Ruya Branding yang lebih syariah dan nggak ada pelanggaran di sana. Coba kita lihat dong Instagramnya dong Ruya Branding. Pengen tahu gue desain-desainnya seperti apa. Berapa klien total yang udah lo dapetin? Setahun ini kurang lebih kalau dari anak pribadi masih 90-an sih. 90-an dalam waktu. Dan gede-gede semua lagi cuannya. Ya alhamdulillah. Berapa sekali lo dapat project yang gede? 50 juta nyampe nggak? Nyampe bang, nyampe. Wow. Agency digital dapetin 50 juta per project. Ini sangat menjanjikan ya. Klien apa boleh disebut nggak? Oh enggak. Jangan ya. Jangan deh. Tapi klien si klien tersebut mau kalau lu punya metode desainnya tanpa pelanggaran syariatnya begini. Mau? Tanpa musik. Oke. Coba dong lihat dong Ruya Branding. Oh nice. 25.000 tadinya padahal 24.000 ya. Oh iya bang. Iya kan? Ya naik turun lah bang. Enggak. Maksudnya kan
Kita chat-chatan kemarin 24.009 deh, sekarang udah naik lagi tuh ya. Oh apa ya bang, Ana malah nggak permatikan. Masya Allah, bener. Kita lihat coba. Nah ini nih. Ini kurang lebih setahun sih. Setahun ya? Masya Allah, coba lihat dong di bawah dong. Postingannya kayak apa sih arahnya? Nah, oke. Ini font-font bebas new ya? Iya. Oke. Kartu nama itu semua lo garap ya, branding ya. Terus lagi di Ruya sendiri branding dari logo, terus kemudian packaging, uniform, stationery itu, corporate. Habis itu ini kita mau bekerja sama dengan interior design. Oke. Nah, ini mock-up atau lo desain sendiri? Mock-up. Oh ini mock-up. Oke, yuk kita bahas ya. Apa yang bikin lo itu punya banyak klien, sementara portofolio lo nggak begitu banyak lo taruh di Feed? Iya benar. Nah, gimana tuh ceritanya? Coba, ini kan siapa tahu bisa memotivasi teman-teman yang memang mau mulai, yang masih memiliki stigmanya begini, lu mah enak, ya kan? Lu udah jalan, siapapun itu agensinya ya, gitu kan? Berarti sebentar, Rafiq Branding kompetitor lo dong? Wah jelas. Kemarin Rizky mampir ke sini tuh. Ya, justru gini guys, inilah memang mental pengusaha. Enggak lah kita nggak ada apa-apanya. Oh no. Memang kalau mental pengusaha ini serius deh. Bukan berarti kita mengecilkan dan menjelek-jelekan produk orang gitu. Bukan. Kita sama-sama bersaing sehat sehingga industri terbangun. Itu maksudnya memang mental pengusaha ya kompetitif. Iya. Tapi caranya sehat dan halal. Nah benar. Jangan pakai jalur samping dan lain-lain nih, sampai melihara boneka arwah terus didoain. Itu lagi tren itu. jadinya agensi gue jadinya lebih banjir rezeki. Apa hubungan nih boneka arwah? Iya kan? Yeah. Nah kayak gitu-gitu. Berarti gimana coba triknya? Sementara Rafiq Branding aja postingannya udah banyak, lo dikit. Itu dia bang. Gimana cara klien kok banyak ke lo? Nah awalnya sih memang para desainer tuh Ana sendiri ngumpulin portofolio dari freelance. Misalnya ada kompetisi 99 Design, kompetisi logo. Nah dari situ kan kita bisa ngumpulin portofolio. Dan ya tentunya kita maksimalkan, karena hasilnya ya biar orang lain melihat, wah ini bagus banget ini menurut mereka gitu kan. Oke. Nah, dari situlah akhirnya dari agensi juga ada kita kumpulin hasil karya. Kebanyakan Ana dari freelance sih, dari freelance. Nah Ana tuh belajar Photoshop, editing itu otodidak bang. Masa iya? Iya. Oh karena lu bukan DKV kuliahnya ya? Iya betul. Belajar di mana? YouTube? Iya. Sekarang ilmu banyak di YouTube, internet. Kita tinggal search, muncul semua. Oke. Masalahnya mau nggak kita mulainya? Iya. Ana juga sering nge-share ilmu-ilmu desain. Kok ditanyain, kok nggak mau sih? Nanti ilmunya diambil sama yang lain. Nah, nggak perlu. Karena apa? Banyak yang males. Artinya males ngulik, malah action. Itu. Dari situlah akhirnya dari portofolio itulah berkembang, dan alhamdulillah anak ngaji kan. Anak ngaji, terus sudah ada personal branding lah. Nah, personal branding dari desainer itu. Nah, akhirnya lebih ke konsep kalau Nega ini lebih ke syariah nih. Tapi lebih kemana bro positioningnya? Maksudnya kan ada yang memang fokus buat logo UMKM doang. Ada yang buat desain lebih ke apa? Konsep-konsep logonya misalnya lebih ke typografi. Lu apa yang bikin menjadi ciri khas sehingga siapa tahu ini bisa menjadi masukan buat teman-teman yang lagi nonton yang memang bergerak di bidang jasa logo designer. Gitu. Maksudnya apa sih? Kalau memang tidak ada bedanya dengan kompetitor ya ngapain? Nah benar. Klien pindah ke situ. Nah itu gimana? Lu pilih jalurnya mana? Kalau Ana sedikit lebih beda, lebih baik ya bang ya. Oke. Nah, Ana mantepin dalam positionnya sih. Misalnya dalam segi servisnya juga bisa kan. Kita loyal kepada konsumen. Akhirnya konsumen menjanjikan berbicara menyarankan ke yang lain-lain. Nah, kita juga dalam Ruya ini konsepnya memang lebih ke corporate sih. Desainnya lebih corporate, tapi kita juga bantu dalam UMKM. Nggak hanya corporate, tapi kita juga bantu dalam UMKM. Nah, kalau ngomongin bantu UMKM, emangnya ada masalah apa yang menurut pandangan lo gitu ya, sehingga lo bisa membantu para UMKM Muslim di Indonesia? Memang mereka nggak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa Ruya. Nah, kadang tuh UMKM mandangnya pengen cemumut.
Cemumut apa? Cepat, mudah, murah. Cemumur kali. Cemumur. Cepat, mudah, murah. Emang salah begitu? Iya, enggak sih Bang. Terus? Nah, ya sebenarnya enggak salah juga sih. Ya makanya dia pengennya cepat. Pengennya cepat, pengennya murah, hasilnya bagus. Nah, lu bikin agensi yang bisa menyelesaikan masalah tersebut dong? Iya, sebenarnya itu Bang. Oke. Nah, aku juga pengen ngajak-ngajak para kreator Jogja sih. Nah, soalnya di Jogja kan belum ada agensi yang syariah bisa dihitung. Siapa aja emang dihitung? Ada lah. Ada. Bisa. Si Rafiq itu kan? Si Rafiq salah satunya. Rafiq Branding. Ada lagi Syafaat ada. Punya siapa? Punyanya Mas Andika. Andika yang mana ya? Oh, ada nanti Bang. Oke. Ya. Bagus juga. Bagus. Beliau boleh diundang. Oh gitu. Oh iya, beliau udah lama dalam branding syariah. Oh, bisa tuh. Oh, inilah baru pengusaha yang memang kompetitif tapi dia tetap nggak mau rezeki udah diatur juga. Iya, insyaallah. Berarti lo kan ada Ruya, Rafiq Branding, Syafaat. Tiga-tiganya itu yang anak tahu yang lebih ke syariah. Yang ke syari ya. Ruya, Rafiq, Syafaat. Yang paling bagus yang mana di tiga ini? Waduh. Susah itu Bang. Loh, gue nanya lebih bagus mana? Lebih bagus mereka sih Bang. Karena anak pemain baru. Oh, pemain baru. Oh, ngerendah dia. Tawaduk dia. Rafiq sama Syafaat bagusan mana? Aduh, mereka bagus semua sih Bang. Gue nanya sama lu, gue pengen tahu bagusan mana. Kalau ada Brody bagus semua sih Bang. Bagus semua. Aman deh jawabannya. Ya. Cari aman aja Bang. Oke. Terus apa yang lo dapetin ketika melihat pengusaha-pengusaha Muslim yang ternyata memang dia nggak ngerti cara berbranding, desain dan lain-lainnya. Itu menurut lo gimana? Bang, nah kendalanya kita ke flashback aja Bang ya. Iya. Nah kendalanya dalam freelance tuh kadang kita nggak bisa memfilter kan mana klien yang mintanya syar'i hasilnya atau memang yang banyak pelanggaran di situ kan. Nah, ada pengalaman nggak? Waduh, ada. Coba deh dari lo ngebangun Ruya ini mungkin logo, mungkin apa yang benar-benar ngenes banget. Gara-gara mungkin dianya belum paham mengenai syariat, sementara lo-nya udah. Begitu muamalah terjadi, sebelum akad lah istilahnya, ngobrol-ngobrol ternyata nggak cocok. Pasti ada. Ada cerita menarik apa? Ada sih, salah satunya Bang sih Bang. Bang? Waduh. Bang apa tentunya, tuh? Aduh. Ada lah ya. Jangan disebut ya. Gimana Bang order ke lo si Bang ini? Iya. Jadinya ya minta dibuatkan visual sih. Visual advertising sih. Oke, itu bentuknya kayak buat apa? Kayak video atau? Yang nanti akan ditaruh di billboard jalan. Wow, itu cuannya gede banget bos. Masya Allah itu. Waduh, kalau nggak kuat-kuat iman tuh. Nah, betul. Terus udah ngobrol? Iya, sudah ngobrol. Yang ngontak mereka ngontak ke nomor lo? Iya. Terus bilangnya gimana? Ya, karena udah nego-nego, nah Ana langsung ngasih top. Kalau Ana nggak mau ngedesain pakai wanita, aurat, ataupun memakai video yang ada musiknya, nah itu Ana nggak mau. Nah, terus tapi kan dia nggak ngasih tahu kalau dari awal dia Bang. Udah kelihatan. Taunya? Ya dia mengakui sendiri. Oh langsung. Oh iya. Jadi salam kenal Mas, saya ini dari bank ini. Dari bank ini. Terus? Nah ya udah, dari situlah Ana nggak mau menerima. Bilangnya gimana? Nolak ya? Ini siapa tuh buat tips buat teman-teman semua nih yang mungkin bingung cara nolak ya? Nolaknya pertama kita nggak langsung ngejudge langsung. Oh kita syariah nih, kita nggak boleh pakai ini nih, enggak. Kita secara pelan-pelan. Bilang gimana? Pelan-pelannya gini kali ya. Hei Bang. Enggak juga gitu juga. Oh enggak gitu. Apa langsung agak dinaikin dikit? Bang, kamu tahu nggak? Kamu tuh riba tahu? Enggak ya? Enggak. Terus gimana ngomongnya? Ya pelan-pelan. Kalau di Ruya sendiri itu memang berjalan dengan konsep syariah, nggak ada pelanggaran. Maksudnya menggunakan ya wanita-wanita seperti itu kan banyak tuh di billboard. Ikan sekarang. Oh bentar, yang lu concern adalah gara-gara nggak mau ngambil gara project itu, gara-gara bentuk iklannya pengennya ada wanitanya, atau karena banknya nih? Dua-duanya. Tadi lu ngejelasinnya wanita aja, berarti banknya nggak apa-apa kalau selagi nggak ada wanita. Enggak, ya sama aja sebenarnya. Loh, berarti gimana nolaknya? Nolaknya pertama ya karena kita nggak mungkin bank datang langsung, oh enggak, kamu kan riba, nggak bisa. Okay. Nah akhirnya ya pelan-pelan. Sebelum negosiasi, ya kita ngasih pesan kalau Ruya sendiri nggak boleh, nggak memakai
gambar-gambar yang seperti ini. Nah, terus kalau kata dia, lo pede banget mas, orang saya emang gak ada mau gambar perempuannya gimana? tetap nggak mau menerima. Kenapa mas gak mau menerima? Karena ya itu ngeri banget. Ngeri banget. Oh langsung gitu aja ya? Atau mungkin nggak sedalam itu kali dia nanyanya? Enggak. Cuma kayak maaf mas gitu. Emang nggak bisa pakai cara lain kayak kita lagi nggak ngambil dulu nih gitu? Enggak ya? Enggak. Maksudnya ngomongnya biar baik-baik gitu. Maksudnya jangan lu langsung gas-gas dalil. Nah itu ya karena dulu ya belum paham sih bang. Oh. Hanya kan kita anak muda senangnya gas. Iya benar. Nah itulah. Oke. Terus padahal cuannya berapa di situ? Waduh lumayan. 2 digit lebih? Lebih. Oh ya? Iya. Apaan dia garapnya? Mungkin itu bisa achieve Ruya sih. Targetnya Ruya bisa achieve sih. Masa iya? Iya. Nyampe 100 juta? Oh nggak sampai. Nggak nyampe? 2 digitnya berapa? Adalah bang. 50, 60, 70? Ya sekitar segitulah, di bawah 100 lah. Oh. Tapi karena ya itu seperti itu ya kita tolak secara baik-baik. Iya itu tuh hati-hati tuh kalau nggak kuat-kuat kita ambil. Waduh, tuh. Iya. Makanya harus benar-benar paham sih. Terus edukasinya gimana caranya? Ketika klien-klien yang memang oke lah bukan bank, restoran. Tapi restoran tersebut nggak tahu nih knowledge-nya seputar ilmu dalil dan lain-lainnya, ya order aja ke lu. Terus lu ngasih taunya apakah memang lu di tipe yang ada lu declare di depan dengan misalnya lu ngobrol atau mungkin dia ngeliatin di Instagram lo dengan lu declare bahwa lu adalah sesuai dengan syariat Islam, atau declare-nya di belakang setelah memang udah deal terjadi, dipancing dulu biar dia suka, taunya ujung-ujungnya oh iya saya mau ngingetin kalau saya nggak mau nanti gambarnya tuh nanti kayak gini, desainnya tuh kayak begini atau seperti apa? Karena anak kan ada 2 akun yang Ruya ini memang anak pegang sendiri, yang satunya memang pribadi. Nah akun pribadi ini anak yang nge-share konten-konten dakwah lah. Nah dari situlah tahu tuh klien-klien, oh ini kayaknya belajar udah ngaji nih. Taunya dari mana kalau awam kan bro? Nah itu nggak tahu juga itu bang. Mungkin ya persepsi sih. Makanya jangan langsung menilai sih hanya dari sebuah akun sih. Makanya harus ya pintar-pintar memfilter lah. Nah mungkin di sana anak yang gara-gara nge-share akun-akun apa nasihat-nasihat. Oh ustad. Nah anak dikira ustad padahal ya bukan. Padahal ini ya masih thalabul ilmi lah, masih menuntut ilmu. Oke. Nah dari situ kan anak cantum itu di bio anak ngelingkan ke Ruya Design, Ruya Branding. Nah dari situlah klien-klien mungkin beranggapan wah ini kayaknya nggak bisa nih pakai yang apa seperti ini, ada musik atau ada yang lain-lainnya. Mungkin dari situlah. Dari personal branding sih lebih tepatnya bang. Personal branding apa Ana sih? Oke. Dari situlah. Baru tuh dari situ ya ntar juga ada aja kok. Nah rezeki ya. Nah, ada rezeki lah. Pastilah sudah Allah takar lah. Udah lo jamin. Insya Allah nggak ke mana-mana lah. Oke. Terus sejalan ini apa yang paling lo bikin? Kita nggak ngomongin cuannya ya, iya. Tapi lebih kayak ngomongin projectnya. Project apa yang paling berkesan menurut lo sehingga ada para logo designer? Lo fokusnya di logo apa visual? Kalau dulu Ana lebih ke social media handling, berarti ke visual advertising. Oke, sekarang masih? Sekarang masih. Cuman Ana lebih pengen belajar ke branding. Oh branding, berarti yang lagi dikuatin sekarang logo. Logo, lebih ke branding. Nah, logo apa yang paling berkesan sehingga ini benar-benar kok gue bisa diminta sama klien ini nih apa segala macam nih, klien terbesar misalnya apa segala macam. Achievement apa nih? Nggak melulu uang ya? Ada dulu, ada project pemerintahan. Wush. Iya. Jogja. Palembang. Kok bisa ke Palembang? Nah, itu kodarullah ada ceritanya. Kita flashback ya. Boleh. Waktu itu Ana memang susah lagi sulit keuangan. Lagi sulit keuangan. Waduh, Ana berdoa kepada Allah kan. Nah, tiba-tiba ada yang nyasar di email. Ini Ruya nih. Sebelum Galata. Waktu Galata. Oke. Nah, sebelum ada Ruya. Nah, ada klien ke email minta kontaknya. Anak kasih kontak, akhirnya kita japri di WhatsApp, ngobrol-ngobrol, ternyata ya branding logo dinas kesehatan lah, lebih tepatnya dinas kesehatan. Nah dari situlah proyek besar itu yang membawa nama Ruya itulah.
Hanya muncul nama Ruya. Lo kenapa ganti nama dari Galata ke Ruya kalau Galata sendiri udah dipercayain sama pemerintahan? Kenapa? Kita memang lebih ke pinginnya vision. Hubungannya apa? Karena Ruya sendiri kan artinya dream dan vision. Cuma kan nggak ada yang tahu juga namanya. Iya sih bang, nggak tahu juga sih. Lah terus? Hari ini anak kasih tahu. Jadi memang kita kedepannya memang mimpi kita besar sih Ruya. Ya menciptakan generasi muslim sih, khususnya konten kreator yang biar nggak ada pelanggaran di situ. Oke. Lah kalau Galata sekarang kemana kontennya? Udah tenggelam. Oh, dibiarin gitu aja. Oh, jadi per tahun berapa tuh Galata jadi ke Ruya? Kurang lebih berjalan setahun sih. Oke. Setahun kita hide, kita tenggelamkan Galata. Akhirnya kita buat branding baru, namanya Ruya Branding ini. Gimana sih cara rebranding? Strateginya menurut Nega? Kan strategi orang beda-beda ya ketika rebranding. Banyak loh kendala-kendala mereka jasa freelancer pengen rebranding tapi aduh udah terlanjur taunya namanya ini nih, tapi sementara gue pengen rubah sesuatu nih buat naikin persepsi agar klien gue bisa lihat gue tuh dengan harga yang lebih tinggi. Selama ini gue dipersepsi di mata klien tuh harganya harga yang bawah. Kan pasti kan ada bikin 2 bisnis kan biasanya kan. Iya. Ada yang buat menengah ke atas, ada yang buat menengah ke bawah. Nah kayak gitu-gitu berarti target marketnya kalau untuk Ruya sendiri menengah ke atas. Menengah ke atas? Iya. Gimana caranya ngedukasi klien dengan konten-kontennya misalnya kah atau seperti apa agar persepsi lo, makanya gue kaget tadi di off air bilangnya project-projectnya bisa sampai 50 juta, 30 juta mungkin ada ya? Ada. Ya kayak gitu-gitu berarti kan lo menengah ke atas kan? Iya. Berarti menengah ke bawah klien-kliennya nggak mungkin ngambil lo dong kan? Ngambil dong bang. Kita harga khusus dong. Yang GoPay ada? Makanya kita mau bantu UMKM. Oh, nggak hanya kita fokusnya ke corporate, tapi juga kita membantu ke UMKM. Jadi lu punya program yang tadi lu bilang bahwa sekarang kita lagi coba untuk bantuin UMKM. Iya, benar-benar. Oh, jadi main ke bawah. Oh, berapa tuh kisarannya? Gue usah disebut ya. Monggo, terserah lu mau sebutin nggak? Ya kita mulai dari kalau awal Galata itu kita mulai dari 1 juta. Apa tuh dapetnya? Logo? Iya, kita logo. Logo doang. Ya. Oke, terus? Ya mulai dari 1 juta itulah Galata. Oke. Kalau untuk yang di Ruya? Mungkin nggak beda jauh sih bang. Nggak beda jauh ya. Oh oke. Terus berapa tim orang lo punyanya? Alhamdulillah di Ruya Branding ini ada kurang lebih 5 orang. Coba apa aja dong? Ini kasih masukan juga nih buat teman-teman. Ya ngapain dia 5 orang itu? Ini catatan penting. Nggak semua desainer bisa bangun agensi. Oke, setuju. Gak semua desainer bisa bangun agensi. Walaupun punya skill yang bagus, tetap belum tentu bisa bangun agensi. Apa alasannya? Alasannya karena kalau hanya cuman bisa desain, ya semua orang bisa desain. Kalau kita buat agensi kan pastinya perlu tim. Marketing. Nah benar. Karena Ana spesialis di desain, di branding, kan nggak mungkin Ana lemahnya dalam marketing, dalam finance. Nah Ana butuh orang-orang ini nih. Oh jadi 5 orang ini siapa dia? Yang pertama ya ada desainer, 2 desainer, ada marketing. Marketingnya ngapain tugasnya? Ya nyari klien. Oh DM-in. Ya enggak juga bang. Terus gimana cara nyari kliennya? Oh ada lah. Kasih tahu dong. Lu kasih solusi dong buat teman-teman kita yang memang merintis agensi digital atau branding dari nol bro. Lu harus kasih solusi. Kalau lu nggak mau kasih solusi sekarang, lu keluar dari ruangan gue sekarang. Waduh. Ayo dong bocorin dong. Oke. Sebenarnya banyak platform kan, platform desainer. Nah itu kan kita bisa manfaatin, apalagi di LinkedIn. Main di LinkedIn. Situ kan ada. Atau nanti kita nyasar ke korporator besar, perusahaan-perusahaan itu. Jadi si marketingnya itu ngontak pengusahanya yang ada di LinkedIn. Iya, ada yang ngontak, ada yang datang sendiri. Caranya? Ya karena iklan. Pakai ads. Nah, pakai ads. Dari situlah. Di LinkedIn gimana buka obrolan deh orang marketing lo? Pasti kan lo tahu, approval dulu kan? Iya, mukodimah dulu bang. Gimana? Aduh. Ya pokoknya kurang ya begitulah. Gitu, oke. Terus penawarannya gimana? Penawarannya ya kayaknya marketing yang tahu sih Pak penawarannya. Dari negosiasi kliennya sih. Terus? Ya terjadi transaksi di bagian marketingnya lah. Oh jadi tiba-tiba marketing lu udah bawa klien aja? Bawa klien aja. Apa yang paling banyak rame diambil sama dia? Yang mana bang? Si pengusaha.
Kan marketing nawarin. Iya. Kami punya layanan jasa logo, visual, apalagi sih desain gitu-gitu kan. Iya. Yang paling banyak laku di LinkedIn atau misalnya orang-orang begitu dikasih penawaran tuh yang mana yang paling banyak? Lebih ke paket branding sih Bang. Ada logo, ada packaging, ada uniform, seragam. Seragam buat? Buat kantornya. Oh gitu. Yeah. Oh dia mainnya di B2B. Nah. Jadi ke kantor-kantor perusahaan penawaran lewat Markom atau AE gitu ya. Iya, ada. Oke, lalu? Ya kebanyakan itu sih Bang. Berarti lu percetakan dong? Kita nggak nyetak. Oh siap. Kita nggak nyetak. Yang nyetak lu lempar ke vendor? Iya vendor nyetak. Berarti quotationnya itu yang lu bikin? Hanya digitalnya aja lah Bang. Oke. Digital. Tapi ada budget buat nyetaknya? Nggak ada. Cetak kita serahkan ke vendor. Oh, enggak. Pengusahanya ada yang pengen sampai kelar dong sampai nyetak. Berarti kalau cetak bisa. Lu lempar ke vendor? Bisa, iya, ke vendor. Dimasukin quotation? Iya. Oh, oke. Pastinya kalau mau cetak, ya ini kita ada vendor. Nah, jadi kita arahkan ke vendor. Berarti dia bisa nyetak sendiri dong? Iya, bisa. Oh, bisa. Atau kalau nggak males ribet lewat lo? Iya, benar. Oh, oke. Menjanjikan nggak sih sebenarnya para orang-orang yang memang bergerak di bidang jasa kreatif freelancer seputar logo designer, graphic designer, sebenarnya profesi ini menjanjikan nggak? Kita bahas kendala dulu Bang ya. Boleh. Nah, kendala desainer tuh sekarang terkendala bagian hardware-nya. Banyak yang ingin memulai dengan hardware atau software yang gede langsung. Contohnya? Misalnya pengennya punya studio langsung, pengennya laptopnya yang mahal, biar mumpuni. Tapi kan emang biar lebih gampang kerjanya. Iya, tapi kan kita memaksimalkan yang ada dulu. Contohnya? Nah dari situ, Ana dulu pernah ada ini kejadian, Ana ngelamar di suatu perusahaan, waktu tes desainer, di situ mereka pada laptopnya pada MacBook semua. Nah laptop Ana laptop yang jadul banget. Apaan? Laptop Lenovo. Lenovo yang? Udah lama banget itu Bang. RAM-nya berapa? Intel Pentium. Yang bener loh. Serius. Masa bisa buat desain? Nah itu dia. Ana oprak-aprik. Ngehang dong. Iya, kadang ngehang. Iya. Render berapa lama? Aduh, lama banget Bang. Kita bisa tinggal ngopi tuh. Tapi Ana nggak pesimis. Ana maksimalin. Ya kita boleh lihat hasilnya. Oke. Dan Ana diterima. Wow. Apa yang waktu itu bikin lo diterima? Ya karena kualitas, karena memang konsep. Nah dari situlah sebenarnya terbatasnya hardware. Ya kita maksimalkan yang ada dulu. Bukan, lo bikin apa di laptop itu? Bikin visual advertising. Oh jadi kayak visual suatu Instagram. Visual dengan jumlah postingan ada? Ada 3. Lo bikin tuh 3 itu tuh visualnya. Lo pilih warna apa? Warna merah sih waktu itu. Warna merah. Disuruh perusahaan tersebut? Beda-beda akun. Misalnya akun ini kamu buat ke visual, akun A kamu buat ke visual. Oh, nah beda-beda. Referensinya dari mana? Referensinya banyak. Ada ya Pinterest. Nah ini sunah-sunah desainer sih. Oke. Sunah-sunah desainer. Kita kalau sebelum mulai referensi kita Pinterest, Behance, Dribbble dan banyak lagi. Oh Behance, iya. Oh itu ternyata bisa juga lo lolos ya. Nah itu dia. Gimana bocoran dong? Skillnya apa yang lo pakai? Nah, kalau Ana sendiri memantapkan tentang konsep. Gimana tuh? Konsep visual advertising, visual itu kayak visual. Jadi memantapkan tentang gimana visual itu bisa bicara. Wush. Agar nggak hanya foto kan? Kadang kita foto biarkan foto bicara. Nah kalau Ana memantapkan biar kayak visual ini yang bicara. Kalau menyampaikan pesan kepada audiensnya. Oh ada contohnya nggak? Nggak ada. Oh itu soalnya buat perusahaan ya. Contoh yang lu pernah bikin deh? Belum sempat. Nggak ada sih Bang. Nggak ada ya? Belum Ana upload. Coba pengen tahu kira-kira ini tips and trick juga buat teman-teman yang memang mau ngelamar kerjaan. Cuma dia di bidang graphic designer ya. Nah gimana cara biar cepat lolos interview dan lain-lain? Apa yang lo bikin gitu visualnya? Itu gue penasaran. Fontnya gimana? Fontnya lo pakai font apa waktu itu? Ingat ya? Kebetulan itu kan hanya tes. Jadi pakai yang use personal sih. Tapi itu kan nggak dipublikasikan, jadi aman. Jadi nggak ada pelanggaran syariatnya. Nggak ada. Apa nama fontnya? Fontnya, waduh, Ana lupa. Udah lama itu. Lebih ke bold gitu ya? Iya. Lebih spesifiknya tentang Instagram FNB.
Oh, dia bilangnya gitu. F&B ya udah ana buat lah. Apa lu ngambil vektor-vektornya dari burger gitu? Dari vektor apa? Vektor apa? PNG-nya lah. Iya, dari website. Dari website lo ambil. Flippic ya ana ambil, ana kombinasikan. Oh, gitu. Iya. Itu bisa juga ternyata ya. Iya. Nah, terus lanjut lagi. Menjanjikannya di letak yang mana nih? Kan tadi oke lah. Nah. Untuk awal-awal jangan dulu buru-buru dia menggunakan hardware yang memang maksimal, keren, mahal. Maksimalkan yang potensi yang kita punya dulu. Oke. Nah. Lalu yang berikutnya tipsnya? Tipsnya kita ibaratkan sebagai pohon. Nah, akarnya tuh kita pupuk dengan referensi. Pupuknya referensi. Tanah kita tumbuhnya dengan pengalaman. Oh, keren. Ada yang boleh gambar dong? Gue mau tahu dong. Ada kertas nggak di sana? Ada nggak? Jadi ini pohon. Ini pohon nih, mana? Coba. Ada minum dulu ya. Anda filosofis sekali ya. Silakan. Udah ada lem mineral, pakai gelas. Gimana? Menurut lo lem mineral nggak enak? Oke, kita coba dulu ya. Ini acara apa sih? Acara ketoprak humor nih. Oke. Iya, ini pohon nih. Ayo, ini gak usah digambar nih. Mau di Google nggak? Coba. Gak usah. Nggak apa-apa, lo jelasin. Ini filosofis tuh, sampai jatuh tuh. Aduh. Iya kan? Ini tersinggung kayaknya nih. Ini filosofis buat para calon logo designer agar sukses di kemudian hari. Coba dong, tolong Google. Ayo kita bangun bareng-bareng. Ini filosofis sekali nih Anda. Oke, kita coba buka pohon, ada akarnya gitu, kelihatan akarnya. Iya, coba. Biar detail. Iya dong. Nggak, sini bro, bangun bro. Ah ini. Coba diklik yang ini pojok kanan. Itu coba. Ayo buka ya. Coba, ayo. Ini klik digedein bisa nggak? Buka lewat web aja coba. Coba. Nah ini. Oke. Coba, maksudnya gimana nih? Bagaimana? Oke teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Ini kayak ngajar anak TK ya. Mega akan ngasih tahu ke kita bagaimana cara menjadi graphic designer atau logo designer. Meskipun pemula, tapi ujung-ujungnya bisa diterima pekerjaan di sebuah agensi atau bahkan bisa bikin agensi sendiri. Ya, insya Allah. Yang insya Allah akan mendapatkan cuan yang melimpah. Silahkan Bapak Nega, waktu dan tempat. Tafadhol, barakallahu fikum. Jadi kalau kita pengen jadi desainer profesional. Oke. Akarnya ini kita ibaratkan referensi. Oke. Ya kan? Referensi. Yo, kok lu ketawa? Gue cuma nyimak. Oke, ini referensi. Kita desainer kan punya referensi banyak, akhirnya visual testnya berkembang. Oke, contohnya apa di sini? Semakin melihat visual bagus, semakin visual test kita terbangun. Oh, jadi itu menjadi pondasi utama. Iya. Jadi di sini tuh referensi semua. Referensi. Ini ada banyak referensi nih. Ada banyak ini. Oh, ini. Nah. Oke. Lanjut. Ini baru pertama kali nih ngasih solusi kayak gini. Oke. Lagi apa hubungannya? Lu mancing-mancing. Apa hubungannya graphic designer sama pohon? Kita ilustrasi aja bang. Iya oke. Gue pertama kali Hensa nggak gini-gini banget. Oke, lanjut. Ini referensi. Oke, kita lebih mudah aja lah. Oke. Nah, tumbuhan ini pengalaman kita. Asik. Oke. Dari banyaknya ini tanam-tanaman, buah-buah tumbuh-tumbuhan ini berkembangnya karena pengalaman kita, experience. Oke, jadi ini referensi. Enggak. Kita rubah dulu. Diubah. Biar gampang. Oke, jadi apa nih akar nih? Pohon ini kita ibaratkan experience kita, pengalaman kita. Semua. Oke. Ya kan? Nah, biar itu tumbuh menjadi berkembang, berflower. Oh ya. Berflower bener, berbunga. Oke. Padahal daun nih. Iya. Nah, disiramlah dengan referensi. Oh, oke. Yang ini lebih masuk nih dibanding yang sebelumnya nih. Disiram. Berarti referensi itu adalah pupuk. Iya. Oke. Berarti desainer itu harus banyak referensi. Diserap dengan berbagai macam referensi. Benar. Misalnya Freepik. Iya. Behance. NFT. Oh, enggak Bang. Kok Anda kenceng sekali pas saya bilang NFT? Oke, lanjut. Terus
dari kita disirami dengan apa tadi Ana lupa. Kita disirami dengan referensi. Okay. Nah, akhirnya kan berkembang. Akhirnya muncullah sebuah visual taste yang itu namanya buah. Iya. Jadi semakin desainer melihat karya-karya bagus di internet, semakin visualnya, wah, gue harus bisa desain dengan bagus seperti ini nih. Referensi yang itu. Nah, akhirnya terus berkembang terus. Buah. Daunnya, Pak, kalau boleh tahu? Oh, itu nggak sampai sana, Bang. Oke, jadilah itulah dengan disirami referensi bisa bertumbuh dan tadi mengcapture visual-visual yang itulah yang dinamakan dengan buah. Iya. Nega, Bapak Filosofi Nasional. Wow, gak gitu juga ya. Daripada Bapak Filsafat Nasional. Wah, itu bahaya banget. Oke, lanjut. Oh, begitu caranya. Makanya tuh banyak sekarang desainer-desainer yang memang mungkin qadarullah ya, stuck begitu-begitu aja karena memang minim referensi. Iya. Sok tahu, mungkin merasa udah paling bisa. Nah, itu dia. Lebih jago dibanding yang lainnya sehingga dia menutup pintu referensi. Nah. Taunya malah ujung-ujungnya subjektivitas. Dan ada beberapa yang menghambat desainer untuk berkembang sih. Salah satunya ya dia nggak mau ngupload portofolio hasil karyanya di internet yang pertama. Ya kan? Terus pesimis tentang hasil karyanya membandingkan dengan desainer-desainer lainnya. Dan tentunya malu bertanya sama yang senior-seniornya yang tentu paham. Nah, itu yang pertama ya itu sulit berkembang ya karena malu bertanya sih kepada seniornya. Karena Ana memang basicnya otodidak sih, bukan lulusan DKV ya. Semua Ana belajar dari YouTube, dari internet, semua belajar sendiri. Nah, akhirnya dari situlah Ana pengen berkembang nih, pengen menjadi desainer profesional. Nah, dari situlah Ana pupuk dengan referensi-referensi itu. Ya, itu tuh. Makanya sekarang jadinya akhirnya lahirlah Ruya. Ruya itu juga ada filosofinya, Pak, kalau boleh tahu. R-nya apa, Bang Dedi? Enggak tahu, lu apaan? Gua nanya. Ruya, R-nya. Enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak ada. Gue pikir R apa, Uya, Y, A. Oke, langkah ke depan apa, Bro? Project-project yang lagi lo garap, Bro? Kita sedang garap security sih. Security lu garap? Iya. Security satpam? Iya. Maksudnya? Ya, mereka pingin Ruya branding, kita branding sih. Maksudnya gimana sih? Kok satpam di branding? Mereka pingin, karena sudah berjalan 10 tahun lebih di perusahaan ya? Iya, perusahaannya. Outsource? Belum ada logo. Outsource? Iya. Oh, gue belum nangkep nih. Maksudnya gimana sih satpam kok di? Enggak, maksudnya perusahaan keamanan, security. Dia mensuplai security. Oh, itu outsourcing. Iya, Oke. Nah, dalam 10 tahun belum ada logonya. 10 tahun nggak ada logonya? Nggak ada logonya. Di mana? Cuma tulisan aja. Iya. Tulis. Oh, jadi PT aja. apa gitu? Iya. Oke. Nah, dari situlah ya kita coba branding lah. Coba, sepenting apa sih logo? Kenapa emang tulisan emang salah? Nah, gini Bang Dery. Bang Dery kalau melihat teman si A, yang Bang Dery pertama kali ingat apa? Ya mungkin fisiknya. Muka sih. Nah, yang pertama muka. Nah, logo itu ibarat muka. Muka dari sebuah brand. Setuju. Nah, kalau kita ingat teman kita siapa itu, pasti yang pertama kali lihat muka. Ya muka sih. Nah. Yang nggak perhatiin juga gitu, maksudnya boleh lihat jempol, lu udah nggak juga sih. Yang muka pasti kan. Iya. Nah, terus logo itu seperti itu. Makanya sebagai makna juga sih. Iya. Oke, makanya penting tuh ya. Penting banget. Kayak misalnya ini nih kunci, kasih solusi. Oh iya nih kunci. Iya, ini Masya Allah keren banget ini. Masya Allah. Ini antum yang buat Bang Dery. Ya, pakai ditanya. Ya bukan lah. Ya kan ada orang desainernya. Cuma approvalnya gue. Cuma kan mengarahkannya kan gue. Tapi kan yang buat kan memang pada porsinya lah. Kalau gue yang buat nih, keren pasti. Hancur. Lu gak usah mancing-mancing. Iya, makanya itu adalah pentingnya sebuah logo dalam sebuah tadi apapun perusahaannya. Iya. Oke, lalu apa lagi project Bro sekarang? Kedepannya kita mau bekerja sama dengan interior sih. Kita mau berkolaborasi membangun interior design. Bush. Nah, kenapa harus pilih interior design? Prospek kedepannya kan banyak properti bangun-bangun. Gimana bangun-bangun? Orang sekarang masih waktunya pandemi, masa bangun-bangun?
Nggak tahu juga sih bang. Berarti langsung goyang. Orang gue cuma ngetes. Lo mental pengusaha. Iya. Lo mau bikin usaha, mau gandeng siapa, lo harus cari problemnya dulu. Iya. Bisa disolusikan apa enggak? Masa main gas-gas aja? Enggak, tentunya kita nggak gas-gas dulu Kak dong. Oh, kenapa gandeng interior design? Karena memang prospek di daerah tertentu. Oh, karena gini kali, karena pandemi sehingga orang-orang jadinya nggak mau kemana-mana, mau bikin nyaman di rumah. Iya. Pak, itu kan jawaban gue. Ya, karena ikut aja. Ini acara apa sih? Gak tahu juga. Acara apa sih nih? Oke. Ya makanya sekarang ke situ. Iya. Apa yang mau lu garap nantinya? Interiornya kayak seperti apa? Ciri khasnya apa? Ciri khasnya ya lebih ke konsep lebih apa? Ke siapa itu yang kemarin di sini? Siapa? Pak, yang kontraktor. Didik Subi. Nah, Didik Subi lebih ke syariah. Nah, sebetulnya anak terinspirasi banget sih sama beliau. Saingan beliau dong. Iya, insya Allah. Wush, berani sekali Anda. Iya. Oh, mau buat apanya? Rumahnya khusus di rumah? Desain interiornya aja sih. Kita produksi juga interior juga. Dari desain, terus produksi juga material-materialnya kayak gitu juga. Kita supply juga. Oke, di 2022 ini. Iya. Oke, dengan nama Ruya juga. Ruya Building. Iya. Wush, mantap. Doakan ya bener ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahin ya. Iya, amin. Nanti lu mampir lagi ke sini dengan bahas mengenai desain interior. Oke, insya Allah. Kita bahas lagi. Apakah filosofinya ntar berupa akar? Nah, kita nggak tahu. Mungkin lebih ke gedung kali ya kalau itu filosofinya. Oh iya, bisa. Kalau filosofi logo kira-kira gimana? Apanya? Filosofi logo yang bagus. Para logo desainer kan bikin filosofi gitu. Ini ada tips buat para desainer. Nggak harus dia kuliah S3 desainer. Bisa menilai logo. Ini bagi orang maksudnya awam bang ya. Nah, yang pertama bayangkan logo itu mudah diingat atau sulit. Oke. Nah, itu logo yang maksudnya mudah ya. Dalam menilai logo itu mudah diingat atau enggak. Yang pertama bayangkan logo itu mudah diingat atau enggak nih. Nah, yang kedua logo itu mudah nggak diaplikasikan ke beberapa digital, beberapa misalnya stationery, ID card. Nah itu mudah nggak diaplikasikan. Nah yang terakhir tanya ke non designer, ini logo apa sih? Nah kalau non designer jawab nggak tahu nih logo apa, waduh, nah itu. Sementara dia itu adalah calon market lo. Iya benar. Oke, jadi gimana caranya market tuh harus menikmati hasil karya lo, dia aja nggak tahu. Nah itu bagi yang awam. Kalau yang profesional mungkin beda lagi. Caranya? Kita menilai dengan misalnya ini bentuk logo seperti ini, maknanya apa nih, filosofinya apa nih. Nah kita kulik tuh filosofinya. Biasanya misalnya ada rebranding logo nih. Nah logo sebelumnya personality-nya apa nih, ya kan? Terus filosofinya sebelumnya apa rebranding. Nah akhirnya kita coba combine dengan kita branding yang baru. Nah ya kita perkuat dari personality-nya apa, kemudian filosofinya apa yang dia bawa dalam perusahaan itu. Nah dari situlah. Jadi benang merahnya masih sama. Oke. Mungkin ada visual test tertentu sih menilai logo profesional. Melihat logo itu bagus atau enggak sih. Oke, ini misalnya nih Le Mineral logonya gimana nih? Bagus bang. Gini tulisan doang. Hah? Iya. Bagus. Masa? Iya. Bagusnya di mana, kan cuma tulisan. Ya kita cari aman aja bang. Kita kasih solusi.